Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas Sauda Binti Zamah 2B yang salihah, cerdas dan hebat, bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran tematik di hari Senin tanggal 27 bulan September tahun 2021. Muatan pelajaran PPKN, kita akan belajar tentang aturan di tempat wisata, masih di tema 2, subtema 4. Nah, sama seperti di rumah dan di sekolah, di tempat umum pun seperti tempat wisata juga terdapat berbagai macam aturan, ya nak ya. Nah, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan dahulu macam-macam tempat wisata. Bu Guru yakin di antara kalian sudah sering ke tempat wisata, ya nak ya. Mungkin ada yang pernah ke kebun binatang, atau ke pantai, atau ke gunung misalnya. Nah, ini adalah beberapa macam tempat wisata yang bisa kita datangi. Yang pertama, pantai, kemudian kebun binatang, kemudian pegunungan, kemudian taman kota. Jika di dekat kita ada taman kota, kita tidak usah berwisata jauh-jauh yang menggunakan banyak biaya ya nak ya. Kita bisa memanfaatkan taman kota untuk berwisata atau berrekreasi. Kemudian selanjutnya yaitu museum. Di setiap tempat wisata tadi memiliki berbagai macam aturan. Ya, contoh-contoh aturan yang ada di berbagai tempat wisata yaitu seperti ini contoh peraturan ketika kita di pantai. Kemudian selanjutnya aturan ketika di kebun binatang. Kemudian ini adalah aturan ketika kita mendaki puncak gunung ya nak ya. Kemudian ini adalah aturan ketika kita berada di taman kota. Kemudian yang terakhir adalah aturan ketika berada di museum. Nah, dengan kita melihat aturan-aturan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa aturan-aturan yang ada di tempat wisata adalah sebagai berikut. 1. Tidak mencoret-coret tembok di tempat wisata. Kemudian 2. Tidak menginjak tanaman di tempat wisata. Kemudian yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat, antri saat membeli tiket. Kemudian yang kelima, berlaku sopan saat di tempat wisata. Kemudian yang keenam, tidak membuat keributan di tempat wisata. Kemudian yang ketujuh, tidak merusak benda-benda di tempat wisata. Kemudian yang selanjutnya, tidak membawa pulang benda-benda dari tempat wisata. Kemudian yang kesembilan, mematuhi rambu-rambu dan peringatan yang terdapat di tempat wisata. Nah, tapi Guru ingatkan sebelum kalian masuk ke tempat wisata, berangkat dari rumah ya, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya nak ya. Dan setiap memasuki tempat yang baru pun kita harus membaca doa ya. Nah, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Nah, Bu Guru berharap ketika kalian sudah mempelajari tadi tentang aturan-aturan yang ada di tempat wisata, kalian dapat memahami ya, apa itu manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari. Iya, yaitu tempat wisata akan bersih, nyaman, jika tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian tidak mengganggu pengunjung lain, juga tidak tersesat di daerah wisata, serta terhindar dari bencana jika membaca dan mematuhi aturan yang ada di tempat wisata. Nah, semoga kita semua dapat memahaminya. Tapi karena masih pandemi ya, sebaiknya untuk saat ini kita di rumah dulu ya nak ya, ditahan dulu keinginan untuk berwisatanya atau berrekreasinya karena saat ini masih pandemi. Insya Allah kalau pandeminya sudah berakhir, kita akan bisa berwisata kembali. Teruslah berdoa, teruslah berharap semoga Allah beri semua kemudahan, kesabaran, dan kesehatan untuk melalui ini semua ya nak ya. Baik, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalian buka bukunya ya di halaman 128. Kalian isi ya bagaimana sikapmu, beri tanda checklist dan silang untuk sikap yang terpuji dan tidak terpuji. Ya, selamat mengerjakan. Semoga Allah beri kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.